Dear Diary, hari ini akan aku ceritakan kisahku. Kisah tentang perubahan sikapku setelah membaca naskah novel yang berjudul Abu. Aku larut dalam cerita di novel itu. Aku berusaha mencari tahu tiap detail yang tertulis di dalamnya. Mulai dari tempat hingga tokoh yang ada. Awalnya kehidupanku sempurna. Menikah dengan pria kaya dan tampan. Memiliki anak laki-laki yang imut. Serta harta yang berlimpah. Suamiku membuat butik yang mewah untukku, dan aku menjalankan usaha itu sebaik mungkin. Namun semua itu berubah saat aku membaca novel berjudul Abu. Aku terobsesi pada pemeran utama yang berinisial M. Aku seolah menjadi sang penulis. Aku bisa merasakan tiap detail seperti nyata. Aku benar-benar masuk ke dalam alur cerita novel itu. Beberapa hari kemudian aku mengajak sahabatku untuk mencari toko roti yang ada dalam novel. Latar tempat berada di Balat, kota kecil di pinggiran kota. Setelah cukup lama mencari toko roti yang ada di dalam cerita, akhirnya aku menemukannya. Bahagia yang tidak ku mengerti terasa dalam jiwaku. Aku lalu memesan roti dan kopi, namun sahabatku tak tahan dengan udara yang kotor di sana. Terlalu banyak debu, membuatnya gatal dan tak nyaman. Aku memintanya pulang lebih dulu. Kukatakan aku ingin berkeliling sejenak. Saat aku sendiri, aku merasa ada sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya, kebebasan dan kebahagiaan. Hari yang lain aku mengunjungi toko roti itu lagi. Kutanyakan apakah pemilik toko roti itu tahu di mana letak menara. Dia hanya berkata tak pernah ada menara di kota itu. Sedikit kecewa mendengarnya, namun aku tak putus asa. Saat aku hendak pulang ke butik, aku melihat seorang pria masuk ke dalam toko roti. Dia membeli muffin seperti yang tertulis di novel. Tangannya juga bertato sama seperti ciri-ciri tokoh M yang ada di novel. Kuikuti dia dan akhirnya aku tahu dia tinggal di mana. Profesinya juga sama seperti yang kubaca. Dia tukang kayu. Keesokan harinya aku datang lagi berkunjung di sana. Aku mencoba memesan kaca cermin untuk butikku. Aku meminta nomor telepon M dengan alasan aku akan beritahu ukurannya. Kini aku tahu nomor teleponnya. Saat aku di butik, aku menelponnya dan memberi ukuran cermin yang aku butuhkan. Beberapa hari kemudian dia datang ke butik untuk memasang cermin pesananku. Aku sangat senang melihat pria brewok itu. Mungkin aku jatuh cinta padanya. Aku merasa tak mau jauh darinya. Aku meminta M menggantung cermin di dinding, namun saat dia berusaha cermin itu lepas dari bingkainya dan melukai telapak tangannya. Aku panik. Aku segera meminta asistenku membawa kotak P3K. Setelah itu kubalut tangan indah itu. Aku benar jatuh cinta pada pria yang duduk di sampingku ini. Keesokan harinya aku berkunjung ke workshop M dengan alasan bertanya perkembangan cermin pesananku. Saat itu M mengajakku untuk makan kue. Tempat itu sangat sederhana namun aku menyukainya. Aku terbawa suasana sampai-sampai aku mengabaikan telepon suami dan sahabatku. Lama aku menikmati kebersamaan dengan M, namun telepon terus berdering. Kuputuskan untuk pulang. Rupanya di rumah suami dan sahabatku sudah lama menunggu. Anakku berkelahi di sekolah dan ini bukan kasus yang pertama. Betapa sedihnya aku. Terlebih lagi saat suamiku memarahi dan membentakku karena tak segera menjawab teleponnya. Aku bersikap dingin pada suamiku karena aku membayangkan M lah yang ada di sampingku dan menyentuhku. Aku tak tahan dengan rasa yang menggelora di dalam dadaku. Keesokan harinya, saat M datang ke butik untuk memasang cermin, dia mengajakku ke menara. Dan aku tentu saja segera mengiyakan. Meski sore nanti aku sudah ada janji untuk makan malam bersama orang penting terkait novel yang akan kami terbitkan di perusahaan kami. M mengajakku ke menara dan aku bahagia. Kami berjalan menyusuri jalan kecil di Balat. Kami berpapasan dengan seorang wanita. Dia menatap tajam dan sinis padaku dan M. Aku sempat bertanya apa M kenal dengan wanita itu. M menjawab tidak. Kami lalu sampai di gedung tua, tapi itu bukan menara. Namun aku merasa bahagia di tempat itu. Aku merasa sudah pernah datang di sana. Tiap detail tempat begitu tak asing dalam ingatanku. Apalagi saat kami berada di atas bangunan. Aku merasa bebas. Aku teriak sekencangnya, tertawa sepuasnya dan menari tanpa rasa lelah. Aku tak ingat janji pada suamiku. Aku menikmati senja itu, matahari terbenam dan tentu saja kebebasan. Di sana M terbawa suasana dan menciumku.
Aku yang kaget refleks menolak. Namun itu tak masalah bagiku. Aku terus saja menikmati tempat itu sambil ngobrol dengan M. Sempat M bertanya dari mana aku tahu tempat yang hanya dia yang tahu. Aku berkata dalam mimpi yang sangat nyata, yang selalu hadir dalam tidurku. Aku pulang ke rumah, suamiku marah namun aku tak peduli. Perasaanku sudah tak ada untuknya. Aku langsung menemani putraku saat dia menangis karena tak bisa tidur. Suamiku nampak kacau tapi aku tak peduli. Keesokan harinya aku ke workshop M. Namun aku melihatnya sedang berdebat dengan wanita yang berpapasan pada kami kemarin. Rupanya itu istri M. M bohong padaku. Dia berkata dia lajang, tapi wanita itu... Setelah kulihat wanita itu meninggalkan workshop, aku segera masuk dan menemui M. Aku marah padanya dan memukulinya, tapi jiwaku bergelora ingin menikmatinya. Kami lalu bertengkar, namun setelah itu kami melakukannya. Aku bagaikan kuda liar yang tak bisa dihentikan. Aku yang liar. Ku keluarkan semua hasrat yang kupendam pada M. Setelah itu M bercerita kalau dia menikah dengan wanita itu hanya sebatas kontrak usaha. Ayahnya meminjam uang yang banyak pada keluarga wanita itu. Namun ayahnya meninggal. M harus membayar dengan menikah. M berkata dia sama sekali tidak memiliki rasa pada wanita itu. Mendengar penjelasan M, aku sedikit lega dan tentu saja bahagia. Setelah itu aku pulang dengan hati yang senang. Aku tak tahu suamiku mencurigai aku. Dia datang ke butik dan bertanya di mana aku. Asistenku memberitahu mungkin aku ke Balat menemui tukang kayu untuk menyelesaikan cermin butikku. Asistenku juga berkata aku berubah setelah membaca novel Abu. Suamiku semakin curiga. Dia mencari buku itu namun tak menemukannya. Dia bersikap dingin padaku tapi aku tetap santai karena tak ada lagi rasaku untuknya. Aku benar-benar terobsesi pada M. Suamiku mulai mencari tahu tentang isi dari novel Abu. Dia mengunjungi semua tempat yang ada di novel. Dia melihatku memeluk erat M di bangunan tua yang kini dijadikan pasar. Aku memeluk M saat itu karena dia memintaku menjauhinya. Namun itu mustahil karena aku sangat terobsesi padanya. Suatu hari suamiku datang ke workshop M. Dia ingin memesan rak buku untuk di rumah. Entah apa maksudnya. Dia juga telah membaca bagian-bagian penting dalam novel itu. Olehnya, dia mempunyai rencana yang hanya dirinya yang tahu. Aku juga tengah mengikuti istri M dari belakang. Nampaknya dia tahu. Dia muncul dari balik tembok sembari bertanya mengapa aku mengikutinya. Dia juga memperingatkan aku untuk tidak dekat dengan M dan tidak mengunjungi Balat lagi. Dia berkata aku akan dalam masalah besar jika aku tak mendengar apa yang dia katakan. Aku mulai bingung dengan apa yang wanita itu katakan. Terlebih lagi saat aku membaca kisah terakhir dari novel itu. Penulis tewas, entah siapa yang menghabisinya. Apakah M atau siapa? Aku takut M juga akan melakukannya padaku. Aku menceritakan semuanya pada sahabatku. Dia menyarankan untuk menjauhi M sebelum semuanya kacau. Diriku, rumah tanggaku, usaha, dan yang terpenting anakku. Aku mencoba untuk mengikuti sarannya. Kututup lembar kisahku dengan M. Namun di luar dugaanku, suamiku mengundang M ke rumah. Dia bahkan menyiapkan makan malam untuk kami bertiga. Saat aku melihat M, aku sangat kaget. Namun suamiku yang sudah tahu hubungan kami nampak biasa saja. Saat makan, suamiku membahas novel Abu dan penulisnya. Membuat M kaget dan meminta dijelaskan apa yang suamiku tahu tentang penulis novel Abu. Dia menyerang suamiku sembari berkata penulis itu menghabisi nyawanya sendiri karena terobsesi padaku. Namun suamiku terus mengolok-olok M. M emosi dan mereka saling beradu kekuatan hingga M menghabisi nyawa suamiku. Aku yang ada di sana hanya bisa diam, tak melakukan apa-apa. Aku tak tahu harus berbuat apa. Kini aku hanya hidup berdua dengan anakku. Suamiku tewas di tangan M, dan M tentu saja menjalani hukuman atas perbuatannya. Dan seorang lain membuat novel Abu tercetak dan mengklaim itu karangannya. Sungguh perbuatan yang tidak terpuji.